Nah, ini yang saya kira akan menjadi menarik ke depan bahwa media digital itu semakin banyak dipakai. Tinggal sekarang bagaimana kita atau institusi kita atau siapapun itu melihat bagaimana perangkat-perangkat digital itu dapat kita manfaatkan. Ini seperti yang di iklan ini. Orang sudah berbusa-busa bagaimana kita transformasi digital, caranya bagaimana, langkahnya bagaimana, tahu-tahu COVID datang plus. Semua akhirnya akan tanpa harus bicara plan of action segala macam akhirnya berubah. Nah, ini yang saya kira apa yang dilakukan oleh Dr. Putrika dan teman-teman saya kira akan menarik. Saya nggak tahu apakah teman-teman disebut sebagai probandus atau apa belajar secara mobile ECG, tapi kajiannya saya kira akan menarik dan akan penting untuk pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan saya kira kalau misalnya kita melihat tentang bagaimana peran mobile, nah sementara kita tahu bahwa di sistem kita, mobile kita akan link dengan cloud, kemudian penggunanya adalah kita, dokter, dan lain-lain. Nah yang menarik adalah apakah nanti akan kita support dengan intelligent data processor, image yang masuk nanti bisa otomatis dianalisis. Kemudian yang kedua adalah apakah nanti kita akan link dengan bagaimana mengumpulkan data dari pasien misalnya. Kemarin misalnya face up challenge misalnya. Orang mengumpulkan banyak image ya sebagai bagian dari kesenangan. Mungkin kita perlu punya model serupa. Jadi misalnya EKG challenges sehingga datanya semakin banyak bisa kita olah menjadi suatu database, nanti bisa sebagai bahan pembelajaran, komputernya menjadi lebih pintar. Nah, komputernya menjadi lebih pintar kalau kita memiliki wearable devices, mungkin dapat membantu, dan akhirnya yang dapat manfaatkan juga masyarakat secara umum. Saya nggak tahu bagaimana kita dapat merealisasikan hal semacam ini, tapi saya kira dari sisi teknologi itu adalah sesuatu yang unlimited ke depan. Sehingga saya kira kalau misalnya kita akan bicara ke depan, prospeknya dengan mulai melatih, kemudian mereka pertama kali mungkin levelnya kompetensi, tetapi berikutnya ketika data sudah mulai terkumpul, nanti mungkin bisa bermanfaat banyak. Kita sudah bicara tentang big data, termasuk bagaimana kemudian sekian banyak image yang terkumpul nanti bisa dipakai untuk proses pembelajaran, termasuk misalnya self care atau self diagnosis ke depan. Saya nggak tahu ya. Nah, ini yang saya kira mungkin perspektif yang bagian akhir. Jadi, bagaimana kita melihat tadi metafora yang pertama adalah metafora bahwa tsunami COVID datang layaknya gelombang tsunami. Di sisi yang lain sebenarnya teknologi digital itu juga datang seperti gelombang tsunami juga. Dengan beragam macam contohnya ada big data, ada 3D printing, ada apps dan lain-lain misalnya. Kita saya kira nggak boleh berdiam diri seperti seorang nelayan di tengah laut yang diam begitu saja sampai akhirnya tergulung oleh ombak. Mestinya kita berperan seperti ini. Sebagai orang yang tahu beragam potensi digital dan kemudian kita dapat mengendarai arah inovasi digital seperti apa agar tadi dapat mendukung pelayanan kesehatan, dapat menguatkan tenaga kesehatan, dapat mendukung penguatan sistem kesehatan, menjadikan masyarakat lebih sehat, dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu saja yang endingnya, mohon maaf jika terlalu lama. Saya kira hal-hal yang berkaitan digital sangat penting dilakukan, dan melalui kegiatan di mobile ECG ini, saya kira kegiatan tatap muka secara online semacam ini juga tetap penting agar kita kenal dengan orang. Kalau misalnya kita hanya lewat mobile ECG, jangan-jangan kenalnya hanya avatar. Avatar saja nanti ketemu di jalan nggak kenal. Mungkin itu saja saya kira. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies untuk presentasinya yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi sekarang kita masuk di era di mana dengan dalam tanda kutip terpaksa seperti itu, jadi semua harus serba online dan kita harus bisa adaptif tentang itu. Mungkin tadi Pak Anies juga sudah mengutarakan ada beberapa kelemahannya mungkin dengan belajar online seperti time management dan lain-lain gitu. Tapi sepertinya seperti yang sudah tadi Pak Anies sampaikan, memang kita harus bergerak ke sana, memanfaatkan segala yang ada untuk tetap bisa belajar terus atau survive di kondisi pandemi seperti ini. Kemudian saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua yang memang punya pertanyaan atau ingin menanyakan langsung ke Pak Anies, bisa disampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp group Mobile ECG.
untuk saat ini. Kemudian teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung di Zoom meeting pada saat ini masih bisa tetap ikut webinar hari ini melalui kanal YouTube kita ataupun juga Instagram Live di FKKMK UGM. Seperti itu. Mungkin ini Pak Anies, kalau sampai saat ini ada nggak ya yang sudah meneliti atau mungkin melihat gitu perbedaan antara belajar tatap muka langsung dengan belajar yang daring seperti ini dengan segala keterbatasan gitu, outputnya apakah bisa sama atau bagaimana Pak Anies? Kalau beberapa studi sebenarnya lebih pro artinya gini, mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi beberapa studi menyebutkan bahwa berkaitan dengan penangkapan ilmu, penangkapan materi akan lebih mudah, lebih fleksibel. Tetapi yang aspek yang tadi yang menarik adalah social engagement-nya itu kurang. Itu menurut saya juga menarik. Saya kira hampir semua orang itu ketika ditanya ke kampus itu malas atau enggak, pasti senang kampus karena senang kampus, ketemu teman segala macam. Saya kira aspek yang berkaitan sosial itu saya kira menjadi tantangan. Sehingga ketika kita sudah punya platform LMS, ada baiknya kita tetap ketemu sesi semacam ini. Jadi tatap muka melihat wajah itu saya kira secara psikis juga menyehatkan juga daripada ketemu avatar terus misalnya. Itu menurut saya juga secara mental akan baik juga. Tapi dari sisi pengetahuan, oke. Tantangan mungkin saya kira berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan skill ya. Kalau misalnya berkaitan skill, saya kira ada augmented reality maupun fitur-fitur yang lain, saya kira tetap mungkin dari sisi knowledge-nya oke. Tapi kemudian ketika kita berlatih skill langsung misalnya, apakah gerakan salah atau tidak, itu saya kira membutuhkan supervisor. Nah, jadi saya kira mungkin perlu kita lihat aspek-aspek yang mana. Orang ketika belajar secara online untuk hanya mendapatkan sertifikat, kemudian sertifikatnya hanya berdasarkan mengisi pretest, post-test, mungkin oke. Tapi ketika kemudian kita harus men-challenge pengetahuannya, misalnya real cases, kemudian diskusi, kemudian apalagi menangani kasus, itu saya kira real experience itu menjadi penting. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, itu mungkin presentasi yang pertama ya teman-teman untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Anies atas waktunya dan materi yang sudah dijelaskan tadi, menarik. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Ini mungkin salah satu sesi yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh para dokter umum sekalian. Seperti yang mungkin beberapa teman-teman gitu udah lulus agak lama, terus masih bingung kalau misalnya kita belajar ketemu pasien gitu, ketemu rekam jantungnya. Wah ini apa ya bacaannya gitu, atau bagaimana mungkin kita membedakan irama jantung yang normal atau normal sinus rhythm dengan beberapa irama jantung yang lain, atau apakah kompleks QRS-nya ini normal nggak sih gitu. Mungkin beberapa teman-teman masih sering seperti itu, kita ketemu EKG jadi aduh udah takut duluan gitu ya. Nah, harapannya nanti setelah materi yang kedua ini, teman-teman bisa refresh lagi pengetahuannya, bisa ingat lagi materi-materi yang dulu mungkin sudah tertimbun karena nggak pernah dibuka-buka lagi gitu ya. Kita langsung masuk aja ke materi yang kedua mengenai tips and trick interpretasi EKG secara cepat dan mudah. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Rizky Amalia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Ini merupakan CV beliau, bisa teman-teman lihat di screen. Beliau saat ini merupakan seorang kardiologis di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Gadjah Mada tahun 2005, dan kemudian melanjutkan studi spesialis tahun 2005, selesai tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau juga selain mengajar dan bertemu pasien, beliau juga aktif di penelitian. Salah satu penelitian beliau adalah kardiomiopati pada wanita carrier Duchenne muscular dystrophy. Dan berikutnya juga beliau baru saja mendapatkan HKI mengenai mobile ECG tahun 2020. Ini yang nanti harapannya teman-teman akan bisa belajar lebih banyak dengan menggunakan mobile ECG ini untuk tetap bisa belajar dan merefresh lagi, mengingat lagi ilmu-ilmu tentang pembacaan EKG-nya. Mungkin itu waktunya 50 menit dokter untuk interpretasi EKG-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Bintang, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung di
workshop ECG dan pengenalan aplikasi mobile ECG. Saya share screen dulu. Ya. Oke. Suara saya terdengar ya? Terdengar, dokter? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Sebenarnya challenging ya buat saya untuk menyiapkan materi ini karena saya harus merangkum berbagai materi EKG yang sebenarnya sangat banyak. Yang biasanya kalau workshop itu kan selalu diberikan beberapa hari ya, tapi ini coba saya sederhanakan sehingga kita bisa mengingat kembali cara interpretasi EKG, dan ini saya coba buat dalam waktu 1 jam ini. Moga-moga kita bisa banyak belajar ya. Jadi ini adalah cara yang akan saya sampaikan adalah tips-tipsnya apa saja yang perlu dilihat pada pemeriksaan EKG, terutama supaya kita tidak melupakan atau tidak miss EKG yang emergency. Ini adalah gambaran kasus seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas. Kemudian setelah dilakukan EKG, ya didapatkan gambaran ini. Kalau dulu di S1 mungkin atau di koas teman-teman akan belajar interpretasi dari mulai heart rate, kemudian irama, QRS aksis, gelombang P, PR interval, dan lain-lain. Sehingga nanti teman-teman akan bisa membuat suatu konklusi yang dihubungkan dengan klinis pasien. Jadi kalau lihat dari EKG ini kira-kira konklusinya apa berdasarkan ritme, heart rate, aksis, QRS morfologi, PR interval, STT changes, dan QT, mungkin konklusinya adalah ini ya. Bingung dulu karena harus banyak sekali yang harus dilihat. Saya coba sederhanakan bagaimana kita bisa melihat EKG pada poin-poin penting sehingga intinya kita tidak hal-hal yang penting pada EKG itu informasi-informasinya bisa kita dapatkan. Sebelumnya ini adalah rules utama dalam interpretasi EKG yang perlu teman-teman ingat bahwa EKG adalah hanya penunjang membantu kita untuk menegakkan diagnosis dan menyingkirkan diferensial diagnosis. Sehingga yang harus kita obati, yang harus kita lihat nomor 1 sebenarnya adalah pasiennya, klinis pasiennya, dan kita harus mengkorelasikan antara gambaran EKG dengan klinis pasien. So, treat the patient, not the ECG. Itu adalah rules untuk semua pembacaan EKG. Kemudian outlines pada sesi ini adalah nanti kita belajar tentang electrical activity of the heart, mungkin sedikit saja karena saya yakin teman-teman sudah mahir ya, sudah mengerti elektrofisiologi jantung. Kemudian ada beberapa ECG terminologi yang nanti akan saya ulang, dan yang terakhir adalah 3 cara atau 3 langkah bagaimana kita menginterpretasi EKG. Kita mulai dari electrical activity of the heart. Jadi ini adalah 3 konsensus membaca EKG. Rules-nya untuk impuls yang ada di EKG. Rules pertama adalah kalau suatu lead itu didatangi impuls, jadi ini depolarization wave-nya menuju ke suatu lead, maka lead itu akan memiliki defleksi positif. Kemudian rules yang kedua, kalau suatu sandapan atau lead itu dijauhi oleh impuls, maka lead tersebut akan memiliki defleksi negatif. Dan yang ketiga adalah bila impuls itu tegak lurus terhadap lead, terhadap suatu sandapan atau lead, maka di lead itu kita akan melihat suatu bifasik kompleks. Rules ini nanti akan dapat teman-teman aplikasikan, satu biasanya untuk mengukur aksis, kemudian kita bisa lihat atau kita mau cari dari manakah asal dari masing-masing QRS kompleks pada EKG. Selanjutnya tentang aktivitas listrik dari jantung, seperti kita tahu ya teman-teman, ini jantung kita ada SA node, kemudian IV node, Purkinje fiber, dan myokard. Ini sebenarnya apa sih? Yang gampang untuk menganalogikan ini adalah SA node itu parameternya, analoginya seperti pembangkit listrik. Jadi jantung kita punya pembangkit listrik yaitu SA node.
kemudian punya yang namanya conduction pathway. Conduction pathway itu seperti kabel-kabel atau stasiun-stasiun transmisi yang ada di jantung. Yang pertama setelah SA node nanti ada transmisi ke seluruh atrium, kemudian nanti akan relay di AV node di sini sebagai gatekeeper sehingga tidak semua impuls dari atrium masuk ke ventricle. Kemudian dari sistem relay ini ada conduction pathway lagi di bawah AV node, yaitu berkas His, kemudian bundle branch, kanan dan kiri, Purkinje fiber. Setelah itu nanti akan sampai ke miosit. Nah, miosit ini terjadilah depolarisasi dan repolarisasi yang akan mencetuskan kontraksi dan relaksasi dari otot jantung. Jadi, secara mudahnya, dari perjalanan dari SA sampai ke AV node ini kita dapat lihatnya dari gelombang P sampai awal Q, kemudian perjalanan depolarisasi di ventricle ini kita bisa lihat dari kompleks QRS. Nah, ini adalah Einthoven, segitiga Einthoven yang menunjukkan aksis-aksis atau derajat-derajat aksis dalam jantung. Jadi, kalau dia suatu impuls itu dari SA node kan ada di atrium ya. SA node ada di atrium, otomatis kalau kita mau lihat fungsi AV node itu baik atau enggak, satu kita harus lihat gelombang P. Karena yang depolarisasi dan repolarisasi atrium adalah gelombang P. Kemudian mengetahui gelombang P itu dari sinus atau enggak, kita lihat dari sini arahnya impuls sinus node itu kan dari kanan ya, dari kanan menuju ke ventricle kiri. Sehingga dia menuju ke lead 2 dan AVF, dan dia membelakangi AVR. Sehingga kalau kita mau menentukan P itu dari sinus atau bukan, P itu harus positif di lead 2, AVF, dan dia harus negatif di AVR. Kemudian untuk aritmia, apa saja sih yang harus kita nilai kalau kita mau menilai sebuah aritmia? Sebenarnya kerusakan atau gangguan aritmia itu hanya ada hanya ada 3 ya. Satu, gangguan di pembangkit listriknya atau di pacemakernya, kemudian gangguan di conduction pathway atau kabel-kabelnya, atau dua-duanya, pacemakernya rusak atau conduction pathway-nya rusak. Hanya itu saja tempat-tempat rusak di aritmia, sehingga kalau mau menentukan itu aritmia apa, kita tentukan di mana pacemakernya, kita tentukan di mana conduction pathway-nya. Dan bagaimana kita mendetek pembangkit listrik, tadi sudah saya jelaskan, kita harus lihat gelombang P, apakah gelombang P-nya dari sinus atau tidak, atau bahkan tidak ada gelombang P sama sekali. Kalau tidak ada gelombang P sama sekali, berarti kita harus berpikir bahwa satu, apakah gelombang P-nya rusak, atau ada pacemaker lain yang mengambil alih kerja gelombang P itu. Kalau P-nya tidak positif di 2 AVF, kita harus berpikir bahwa mungkin P tetap dari atrium, tapi bukan dari SA node. Mungkin di atrium yang lain, atau kita sebut sebagai atrial rhythm. Kemudian bagaimana kita mendetek fungsi kabel pada jantung atau conduction pathway? Nomor 1, kita bisa lihat PR interval yang menunjukkan perjalanan impuls dari SA node ke AV node sebelum dia memasuki His, bundle branch, dan Purkinje fiber. Setelah kita lihat PR intervalnya, kita harus tahu normal PR interval itu antara 0,12 second sampai 0,20 second. Kemudian kita bisa lihat cycle length-nya. Cycle length itu adalah jarak dari satu impuls ke jarak dari satu depolarisasi ke depolarisasi lainnya. Jadi kita bisa lihat jarak dari P ke P-nya apakah selalu sama dengan R ke R-nya. Secara logika, kalau suatu impuls di jantung itu dikendalikan oleh sinus, berarti cycle length dari ventricle yang ada di sini harus sama dengan cycle length yang di sinus. Atau secara implikasi kita bisa lihat bahwa jarak dari P ke P-nya itu harus sama dengan R ke R. Dan setiap satu P itu harus selalu diikuti dengan satu QRS. 3 cara inilah yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi fungsi konduksi dari jantung. Kemudian beberapa ECG terminologi, mungkin saya nggak terlalu banyak ya, teman-teman udah pada tahu bahwa berbagai macam segmen, berbagai macam wave, berbagai macam interval yang ada di EKG,
yang teman-teman harus tahu adalah satu PR interval. Jadi PR interval itu dinilai dari awal P sampai awal gelombang Q. Kemudian QRS kompleks ya. Ini ada QRS kompleks. Ada ST segmen, ini juga harus diperhatikan karena nanti kita akan melihat juga untuk gangguan repolarisasi. Gelombang T dan QT interval. Kira-kira ini dan ini namanya RR interval ini dari gelombang R ke gelombang R. Kemudian P ke P interval itu dari awal gelombang P sampai awal gelombang P berikutnya. Itu yang disebut sebagai PP interval. Dan yang ini adalah terminologi untuk khusus gelombang QRS. Jadi nanti di klinis akan sangat banyak morfologi gelombang QRS yang penyebutannya punya aturan khusus. Nah, untuk gelombang QRS, kesepakatannya adalah yang disebut dengan gelombang Q adalah negatif defleksi pertama pada kompleks QRS. Kemudian gelombang R adalah positif defleksi pertama pada kompleks QRS. Dan gelombang S adalah defleksi negatif yang mengikuti gelombang R. Contoh ini. Di sini tidak ada gelombang R, tetapi dia langsung gelombang Q karena defleksi pertama dan kemudian dilanjutkan dengan gelombang S. Karena sama-sama dalam gelombang Q dan gelombang S-nya fusion, sehingga kompleks ini disebut sebagai kompleks QS. Kemudian seperti ini yang akan kita sebut kita nanti temukan di bundle branch block ya. Ini ada gambaran yang pertama R-nya R kecil, kemudian gelombang S, defleksi negatif yang mengikuti R, dan selanjutnya adalah ada gelombang R prime, dia R setelah R awal yang kita kasih titik ini, tetapi dia lebih panjang atau lebih tinggi daripada R sebelumnya yang kita sebut sebagai R besar prime. Jadi ini adalah penyebutan atau nomenklatur dari gelombang QRS. Ya, sekarang kita menuju ke sebentar. Aduh. Kita menuju ke bahasan berikutnya ya, tentang step by step gimana cara membaca EKG yang cepat, mudah, dan kita bisa mengetahui hal-hal penting yang harus disampaikan, terutama berhubungan dengan emergensi. Jadi saya coba tidak mengikuti pakem yang diajarkan di S1 tentang irama, heart rate, PR interval, kemudian QRS, dan lain-lain ya. Saya coba menyederhanakan bagaimana kita melihat EKG itu satu dari assessment rhythm dulu, kemudian kita lihat QRS aksis dan morfologinya, dan yang terakhir kita lihat repolarisasi abnormalitas, yaitu kita lihat gelombang segmen ST, gelombang T, dan QT interval. Seperti apa? Pelan-pelan nanti kita bahas. Yang pertama adalah assess rhythm. Jadi menilai irama, ini yang paling challenging dan yang paling banyak bingung-bingung, terutama teman-teman yang ada di garda terdepan ya, di UGD maupun di Bangsa maupun di ICU, karena memang saya sendiri pun untuk aritmia tuh ilmu yang sangat stepable, jadi ada yang advance banget, memang ada yang moderate, ada yang dasar. Nanti kita coba irama-irama yang kira-kira sering dulu muncul. Nomor satu adalah saya ingin menunjukkan irama yang tidak memiliki QRS. Ini yang teman-teman harus tahu. Ada 3 irama yang tidak memiliki QRS. Satu, mungkin ini teman-teman tahu, ini adalah gambaran ventricle fibrilasi. Jadi ruwet, ini sebenarnya bukan QRS, ini chaos ya, gambaran chaotic di ventricle yang terminologi mungkin kita sebut aja kayak bakmi ya. Ini adalah ventricle fibrilasi. Dan irama yang tidak ada QRS lainnya, kedua adalah ini adalah asistol, jadi bentuknya garis lurus saja, lempeng, nggak ada defleksi positif maupun negatifnya. Dan yang terakhir, untuk irama yang tidak ada QRS-nya adalah ini adalah ventricle standstill, jadi hanya ada gelombang P, hanya ada depolarisasi atrium, tetapi tidak dilanjutkan dengan depolarisasi di ventricle. Nah, untuk ketiga ini biasanya pasien dalam kondisi ARES, jadi harus terutama dokter umum atau dokter yang jaga UGD harus mengenali irama-irama ini. Kemudian kita beralih dengan irama yang ada QRS-nya. Oh loh, kok ada nulis sendiri? Ya, untuk
assess rhythm pada irama yang ada QRS-nya, nomor satu yang kita lakukan adalah measuring heart rate. Kita nilai heart rate-nya. Untuk menilai heart rate, kalau dulu biasanya pakai 1.500 dibagi kotak kecil, 300 dibagi kotak sedang. Saya menunjukkan dua cara yang menurut saya lebih mudah untuk teman-teman. Nomor satu adalah kita lihat apakah QRS-nya reguler atau irregular. Kalau reguler, teman-teman bisa pakai metode box counting method. Kemudian kalau irregular, teman-teman bisa pakai QRS counting method. Caranya gimana? Kalau yang reguler, kita mau memakai cara box counting method, ada prinsip yang namanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini maksudnya satu kotak, 2 kotak, 3 kotak. Ini satu kotaknya satu kotak sedang, di mana besarnya ini adalah 0,2 second. Ya, di sini. Kalau dia jarak antara R ke R-nya itu satu kotak sedang, maka heart rate-nya 300. Kalau jarak antara R ke R-nya itu 2 kotak sedang, maka heart rate-nya 150. Jarak antara R ke R-nya itu 3 kotak sedang, maka heart rate-nya 100. Kalau jaraknya 4 kotak sedang, seperti contoh ini, maka heart rate-nya 75. Kalau jaraknya 5 kotak sedang, heart rate-nya adalah 60. Pearls-nya adalah yang key point-nya, kalau kita melihat kira-kira jarak antara R ke R itu tidak lebih dari 3, tapi tidak lebih dari 4 ya, misalnya tidak lebih dari 4, tapi kira-kira antara 4 sama 5 kotak lah. Berarti heart rate-nya itu kira-kira antara 75 sampai 60. Teman-teman mau bilang 76 boleh, teman-teman mau bilang 70 boleh, 68 boleh, nggak ada perbedaan signifikan. Tetapi kalau kita lihat jaraknya itu lebih dari 5 kotak, berarti heart rate-nya pasti kurang dari 60. Atau kita lihat jaraknya itu lebih dari kurang dari 3 kotak, berarti dia lebih dari 100 kali per menit heart rate-nya. Atau bahkan kurang dari 2 kotak, biasanya lebih dari 150. Itu suatu kondisi takikardi. Kemudian untuk irama-irama yang irregular, kita memakai namanya QRS counting method. Jadi kita jumlahkan, kita ambil 10 kotak besar, ini kotak besar, ini kotak sedang, kemudian kita ambil kotak besarnya itu 5 kotak sedang, nah kita ambil 10, kemudian kita hitung berapa jumlah QRS-nya dan kita kalikan 6. Itu adalah heart rate pasien, heart rate dari EKG tersebut. Jadi nanti dari heart rate ini kita mengklasifikasikan apakah dia heart rate-nya normal, takikardi, atau bradykardi. Itu satu ya, untuk assess rhythm kita harus pertama ngelihat heart rate dulu. Kemudian kedua adalah bagaimana kita setelah itu melihat QRS. Jadi dari sini untuk assess rhythm selanjutnya adalah kita melihat regularitas. Akan dibagi menjadi 3, QRS itu berdasarkan regularitasnya. Yang pertama adalah very, very regular atau true regular. Kemudian ada yang namanya regularly irregular. Dan yang terakhir adalah irregularly irregular. Maaf, ini salah tulis ya. Irregularly irregular. Jadi benar-benar irregular. Kalau yang regularly irregular itu, dia tampak irregular, tetapi nanti kita bisa lihat ada polanya. Jadi irregular tapi ada polanya. Kalau yang irregularly irregular itu benar-benar tidak ada pola sama sekali. Kemudian kalau kita sudah lihat ini reguler atau regularly irregular atau irregularly irregular, apa yang kita lakukan? Hanya 2 yang harus kita lakukan, seperti tadi saya sudah sebutkan. Kita cek pacemaker-nya gimana? Apakah masih dari sinus? Kalau ternyata bukan dari sinus, di mana penggantinya? Apakah penggantinya dari atrium? Apakah penggantinya dari ventricle? Bagaimana cara kita mengeceknya? Kita hanya cukup melihat gelombang P dulu, dok. Kita cukup melihat gelombang P, kita lihat dia dari sinus atau tidak, konstan atau tidak, morfologinya seperti apa. Kalau masih ada gelombang P dengan berbagai macam morfologi, berarti di atrium tidak hanya satu ventricle, satu pacemaker. Tetapi kalau tidak ada gelombang P sama sekali, maka berarti impulsnya atau pacemakernya bukan dari sinus atau bukan dari atrium. Atau kalau sangat cepat kita tidak bisa melihat gelombang P, maka mungkin dari atrium, tetapi saking cepatnya gelombang P itu jadi tidak tampak. Setelah itu kita juga lihat apakah ada pacemaker tambahan atau yang kita sebut sebagai extrasystole, kita bisa nanti nilai. Kemudian yang kedua adalah
Kita tadi cek pertama pembangkit listriknya, yang kedua kita cek kabelnya. Gimana cara kita cek kabel? Kita lihat apakah gelombang yang dari pacemaker itu dilanjutkan nggak ke ventricle dengan melihat interval P ke P, apakah sama dengan interval QR ke R, dan setiap satu P apakah selalu diikuti dengan satu QRS. Dan kita cek juga PR intervalnya seperti apa. Hanya 3 langkah ini. Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara tentang rhythm, kita sudah bicara tentang gelombang P, sekalian aja kita cek untuk atrial enlargement. Sekarang kita yang reguler dulu ya, Dok. Kita bahas yang reguler. Ini ada EKG, ya. Kita cek dulu pacemaker-nya. Jadi kita cek lihat masih pacemaker-nya masih ada gelombang P dan dari sinus atau enggak. Kita bisa lihat ini lead 2, P-nya positif. Berarti ini adalah dari sinus. Kemudian ada nggak pacemaker lain? QRS-nya kan ini sempit ya, QRS-nya sempit berarti dari supraventrikuler dan kemungkinan mengikuti sinusnya. QRS yang bentuknya lain tidak ada, morfologi yang P tidak ada, kemungkinan masih dari sinus. Kemudian kita lihat untuk kabelnya, kita lihat kabelnya di sini PR intervalnya normal, 5 kotak. Setelah itu kita lihat P ke P-nya selalu konstan, R ke R-nya selalu konstan, dan setiap P selalu diikuti QRS. Berarti ini kabelnya juga nggak ada masalah. Sehingga pada kasus ini atau pada gambar ini adalah gambaran irama sinus. Ini termasuk irama yang reguler ya. Jadi kita cari pacemaker-nya, kemudian kita cari kabelnya seperti apa. Setelah itu ini yang kedua, ini juga reguler, ini kan teratur ya, sangat-sangat teratur. Nah, tapi coba kita lihat pacemaker-nya dari mana, pembangkitnya. Ternyata kita tidak menemukan gelombang P di sini, Dok. Ini bukan gelombang P ya, ini yang namanya flutter wave atau sawtooth appearance, apa gigi gergaji kalau orang bilang. Ini gambaran sawtooth appearance. Kemudian dia QRS-nya masih sempit, berarti QRS-nya masih ikut pacemaker yang di atrium. Setelah itu kita lihat bahwa tidak setiap flutter wave diikuti dengan QRS. Kemudian kita lihat untuk QRS-nya sendiri dia sempit ya, berarti masih dari supraventrikuler. Dan konduksinya gimana? Tidak semua flutter wave diikuti dengan QRS kompleks dan kita tidak bisa menghitung PR intervalnya. Jadi apa ini? Ini adalah gelombang atrial flutter dengan two-one conduction. Jadi ini namanya atrial flutter. Setiap 2 flutter wave diikuti 1 conduction ke QRS. 2 flutter wave diikuti 1 conduction ke QRS. Ini yang disebut sebagai atrial flutter 2-to-1. Untuk atrial flutter ini kadang-kadang orang banyak bilang bahwa itu harus teratur, itu harus tidak teratur, tapi sebenarnya atrial flutter itu ditentukan oleh kemampuan AV node untuk melanjutkan konduksi ke ventricle. Jadi ada yang teratur selalu 21-21, ada yang bermacam-macam 31-21 tergantung dari fungsi konduksi dari AV node. Sehingga atrial flutter juga bisa dalam bentuk yang tidak teratur, QRS-nya. Ini yang reguler, masih yang reguler. Nah, kalau ini QRS-nya reguler, Dok. Sangat reguler ya. QRS-nya reguler. Kemudian apakah dia bagaimanakah analisisnya? Nomor 1, tetap kita cari pembangkit listrik. Pembangkit listriknya kan dari sinus ya. Pembangkit listriknya dari sinus, kita lihat apakah masih ada P? Masih ada P. Kemudian dia dari ini lead 2 dan dia P-nya positif. Kemungkinan P-nya ini masih dari sinus. Bagaimana QRS-nya? QRS-nya lebar. Nah, QRS-nya lebar, kemungkinan dari ventricle tidak mengikuti, kemungkinan ini tidak merupakan pacemaker sendiri yang tidak mengikuti dari sinus atau dari atrium. Kemudian bagaimana dengan konduksinya atau kabelnya? Kita lihat di sini P ke P-nya sama. Interval P ke P-nya sama. Berarti untuk atrium pacemaker-nya cuma 1, tetapi R ke R-nya juga sama, tetapi jarak antara P ke P berbeda dengan R ke R. Kita lihat P ke P dan R ke R berbeda. Cuman konstan terus, R ke R-nya berbeda, P ke P-nya
RKR-nya sama, P ke P-nya sama, ini menunjukkan bahwa di atrium dia punya impuls sendiri, dan di ventricle dia punya impuls sendiri, sehingga kasus seperti ini kita sebut sebagai total AV block. Perbedaannya adalah ini, tidak sama antara P ke P, R ke R, dan setiap P tidak diikuti dengan QRS, ya. Ini disebut sebagai TAVB dengan ventricular escape rhythm. Jadi ini adalah escape rhythm-nya yang berasal dari ventricle. Nah, kalau ini juga sama-sama reguler, dia ada gelombang P, pembangkitnya oke, dari sinus, ini lead 2, kemudian QRS-nya sempit, berarti QRS-nya masih ikut impuls dari supraventrikuler, bukan irama ventrikel sendiri. Kemudian kita lihat kabelnya P ke P selalu sama, R ke R juga selalu sama, P ke P dan R ke R sama, tetapi ada perbedaan di PR intervalnya. Di sini PR intervalnya lebih dari 0,20, dan inilah yang kita sebut sebagai AV block derajat 1. Nah, jadi dengan prinsip hanya mencari pembangkit dan melihat kabel, saya kira sudah banyak aritmia yang bisa kita identifikasi. Nah, ini adalah irama. Kalau kita lihat pembangkitnya, sudah pasti pembangkit listriknya bukan dari sinus ataupun bukan dari atrium, karena tidak ada gelombang P di sini. Kita hanya melihat QRS yang sangat lebar-lebar dan heart rate-nya lebih dari 100. Dan inilah yang kita sebut sebagai ventricle tachycardy, yang monomorfik ya, karena R ke R-nya ini konstan. Kemudian contoh lagi, kita di sini mencari di mana pacemaker-nya tidak ada gelombang P, berarti pacemaker-nya bukan di sinus maupun di atrium. Tetapi kita lihat di sini ada gelombang QRS lebar, yang dia kalau QRS lebar biasanya dari ventricle, dengan heart rate yang kira-kira 70 kali per menit. Heart rate-nya 70 kali per menit. Apakah ini? Inilah yang disebut sebagai accelerated idioventricular rhythm. Jadi kalau accelerated idioventricular rhythm ini adalah irama ventricle yang heart rate-nya di atas 60 tapi kurang dari 100. Kalau ventricle tachycardy adalah irama ventricle yang lebih dari 100, sedangkan kalau yang iramanya kurang dari 60 bahkan kurang dari 40 kita sebut sebagai idioventricular rhythm. Nah, ini lagi yang masih reguler ya. Ini ada irama 1. Kita tidak bisa melihat gelombang P karena saking cepatnya, tapi QRS-nya masih sempit-sempit. Berarti kemungkinan pacemaker-nya masih di supraventrikuler. Teratur, kemungkinan hanya ada 1 pacemaker, dan kira-kira apa ini? Ini adalah yang disebut sebagai supraventrikuler tachycardy. Jadi suatu gambaran tachycardy QRS sempit yang teratur, yang sebenarnya kita belum bisa membedakan letaknya di mana pacemaker-nya. Karena SVT itu bisa AVNRT, bisa atrial tachycardy, bisa AVRT, dan macam-macam. Kemudian yang kedua ini yang masih teratur juga, sempit-sempit. Di sini kita dapat menemukan yang namanya retrograde P. P yang di belakang QRS. Kita lihat di sini QRS-nya masih sempit, berarti masih ikut dengan impuls dari supraventricle, tetapi di sini heart rate-nya lebih dari 150. Nah, karena kita sudah bisa menemukan P dan P-nya retrograde di belakang QRS, maka ini adalah salah satu contoh dari junctional tachycardy. Kira-kira itu yang reguler. Sekarang kita beralih ke yang irregular, yang regularly irregular. Jadi yang disebut sebagai regularly irregular adalah dia tampak irregular, tetapi sebenarnya ada pola. Salah satu contoh adalah ini, gambaran yang paling atas, gambaran EKG yang paling atas ini. Kita lihat, kita deteksi dulu nih, seperti biasa, pacemaker-nya ada di mana. Masih ada gelombang P, dan ini di lead 2, P-nya positif, berarti sinusnya masih berfungsi. Kemudian P-nya morfologinya univokal, seragam, sama, tetapi P ke P-nya tidak sama jarak-jaraknya.
Kemudian kita lihat lagi QRS-nya. QRS-nya masih sempit, jadi biasanya ini masih dikendalikan oleh irama di pacemaker di atriumnya. Dan dari sini, setelah ngecek pacemaker-nya, kita harus ngecek sistem konduksinya. Gimana sistem konduksinya? Satu, ternyata ada PR interval yang memanjang. Ini kan nggak panjang nih, cuman 5 kotak. Kemudian ini 6 kotak. Kemudian ini lebih panjang lagi 8 kotak. Dan setelah itu diikuti dengan P yang tidak diikuti QRS. Atau non-conducted P, atau kita sebut sebagai drop beat. Kemudian begitu lagi, mulai dari P yang tidak panjang, agak panjang, panjang, drop beat. Begitu lagi diulang. Nah, itulah disebut sebagai regularly irregular. Dan gambaran seperti ini kita sebut sebagai AV block derajat 2 tipe 1. Jadi sebenarnya AV block derajat 2 tipe 1 itu adalah kerusakannya di kabel atau di sistem konduksinya. Kemudian yang ini kita lihat yang gambar di bawah, ini kita lihat ada QRS sempit, QRS lebar, QRS sempit, QRS lebar berganti-gantian. Nah, kalau lihat seperti ini, nomor 1 tetap kita harus cek pembangkit listriknya seperti apa. Kita lihat apakah sinusnya masih berfungsi. Di sini gelombang P-nya positif di lead 2, ada gelombang P positif di lead 2, ya berarti kemungkinan ini masih dari sinus, disertai dengan QRS kompleks yang sempit, berarti QRS kompleks yang ini masih ikut dari impuls yang sinus, tetapi ini ada QRS kompleks yang muncul lebar dan tidak diikuti P, kemungkinan ini ada yang namanya pacemaker tersendiri atau kita sebut sebagai ekstrasistul. Jadi yang seperti ini kan sebenarnya irregular ya, tetapi dia reguler karena setiap satu sinus beat diikuti dengan satu QRS lebar, ekstrasistolnya, satu sinus beat, diikuti dengan satu QRS lebar yang kita sebut sebagai ventricular prematur kompleks atau ventricular ekstrasistol yang bigemini. Jadi di sini kuncinya adalah dia ada pacemaker lain, ada QRS kompleks yang berbeda dari QRS kompleks sinusnya atau irama dasarnya. Tetapi dari irama dasarnya, gelombang P-nya masih diikuti QRS dan PR intervalnya masih normal. Jadi untuk fungsi kabelnya masih baik. Hanya ada pacemaker tambahan di ventricle. Kemudian ini kita beralih ke yang irregular. Jadi yang benar-benar irregular, nggak ada polanya sama sekali. Nomor 1 ini yang paling atas gambarnya. Di sini gimana kita ngecek pembangkitnya? Pembangkit listriknya di sini tidak ada gelombang P yang definitif. Jadi gelombang P-nya sangat chaos ya, sangat bercampur-campur. Kemungkinan di atrium akan lebih dari satu pacemaker. Mungkin sangat banyak sekali karena gelombang P-nya morfologinya sangat-sangat bermacam-macam sehingga tidak kelihatan. Kemudian gimana QRS-nya? QRS-nya masih sempit. QRS-nya masih sempit. Dan ini menandakan masih diatur oleh pacemaker yang ada di atrium. Tetapi bagaimana ini QRS-nya dia tidak teratur atau irregular. Dan kita tidak bisa menilai PR intervalnya. Jadi kalau yang seperti ini gelombang P, kita tidak bisa melihat gelombang P, ini yang disebut sebagai fibrillation wave. QRS-nya masih sempit-sempit ya, berarti masih kadang masih mengikuti irama dari atriumnya, dan kita tidak bisa melihat PR intervalnya. Ini yang kita sebut sebagai atrial fibrilasi. Ini adalah irama jantung yang paling banyak kita temukan baik di UGD maupun di emergency. Yang gambar kedua, ini kita lihat masih ada gelombang P. Nah, kita nomor 1 assess pacemaker-nya ya, jangan lupa cari pacemaker-nya di mana. Di sini pacemaker-nya ini di lead 2 ya. Pacemaker-nya ada yang masih positif, tapi ada yang bifasik, ada yang defleksinya negatif, ada yang negatif lagi ya. Jadi setelah kita lihat ternyata banyak sekali morfologi P, walaupun selalu diikuti dengan QRS, dan QRS-nya masih sempit, tapi morfologinya P-nya berbeda-beda. Jadi ini bisa kita mendapatkan gambaran bahwa di atrium itu pacemaker-nya tidak hanya sinus, berarti masih
ada terdapat pacemaker lain di atrium. Dan gambaran inilah yang kita sebut sebagai wandering atrial pacemaker. Untuk kabelnya masih bagus, karena setiap P selalu diikuti dengan QRS, PR intervalnya juga tidak memanjang, tetapi gelombang P-nya sendiri sudah berbeda-beda morfologinya. Nah, kalau irama seperti ini dia heart rate-nya lebih dari 100, maka kita sebut sebagai multifocal atrial tachycardia. Kita lanjutkan ya. Ini sama, irregularly irregular ya. Untuk gambar yang pertama, seperti biasa kita cari pembangkit listriknya. Berarti kita masih lihat ada gelombang P di sini. P ada yang diikuti dengan QRS, ternyata ada yang tidak diikuti dengan QRS. Berarti kalau sudah melihat seperti ini, kita bisa langsung mengakses bahwa ada masalah di sistem konduksi atau kabelnya. Kalau pembangkitnya sih masih ada, masih bisa. Nah, sekarang bagaimana letak dari drobitnya atau non-conducted P-nya? Ternyata tidak diikuti dengan pemanjangan PR interval yang progresif. Sehingga gambaran seperti ini kita sebut sebagai AV block derajat 2 tipe 2. Jadi pacemaker-nya masih ada, masih di sinus, kemudian QRS-nya masih sempit, kemungkinan masih QRS sempit ini gambaran bahwa masih ada gelombang impuls dari atrium yang diteruskan ventricle, tetapi ada juga P yang tidak diikuti dengan QRS atau non-conducted P wave dan tidak ada progressive PR interval prolongation, sehingga ini yang disebut sebagai AV block derajat 2 tipe 2. Drop beat-nya terserah di mana aja, jadi nggak ada polanya. Yang selanjutnya adalah gambar yang di bawah ini. Teman-teman pasti sudah ingat ya, ini adalah flutter wave atau sawtooth appearance ya, gambaran gigi gergaji. Tetapi di sini konduksi ke ventricle-nya berubah-ubah. Jadi ini ada 2 flutter wave, 1 QRS, ada 3, 1 QRS, 2 lagi 1 QRS. Nah, gambaran seperti inilah yang kita sebut sebagai atrial flutter dengan variable AV conduction. Jadi ini atrial flutter juga bisa dalam bentuk irregular. Nah, ini juga sama, masuk ke irregularly irregular. Jadi sekilas ini kita cari lagi ya, tetap kita cari gelombang P-nya, tetap kita cari pacemaker-nya, apakah pacemaker utama masih berfungsi. Kita lihat ini lead 2 dan kita lihat gelombang P-nya. Gelombang P-nya masih positif, berarti ini masih dari sinus. Kemudian kita lihat lagi P ke P-nya, apakah konstan? Ternyata P ke P-nya tidak konstan. Morfologi P-nya sama, ya. Setelah itu kita lihat kabelnya, sistem konduksinya. Dari sini setiap P selalu diikuti dengan QRS. PR intervalnya pun masih normal. Tetapi yang berbeda di sini hanyalah P ke P yang tidak konstan. Berarti yang seperti ini kita sebut sebagai sinus aritmia. Jadi suatu irama sinus itu suatu kelainan, sebenarnya kelainan autoregulasi atau kelainan autonomik dari sinus sendiri yang dihubungkan dengan respirasi ya. Jadi dia heart rate-nya berubah dengan sistem respirasi. Ini yang disebut sebagai sinus aritmia. Dia irregularly irregular, tetapi PR intervalnya baik-baik aja, QRS-nya sempit, setiap P masih dikondak dengan 1 QRS. Yang berbeda hanya P ke P-nya saja. Kemudian yang di bawahnya ini adalah kita lihat irama pembangkit listriknya. Kita lihat pembangkit listriknya masih di lead 2, P-nya masih positif. Setelah itu P selalu diikuti dengan QRS. Kemudian QRS-nya sempit, menandakan bahwa masih ikut dari pacemaker di atriumnya ataupun dari sinusnya. Dan kita lihat PR intervalnya masih normal. Jadi kemungkinan ini kabelnya masih baik-baik aja. Nah, apa yang kelainan yang kita dapatkan adalah kita lihat P ke P-nya sekitar di sini 5 kotak. Kemudian seharusnya kalau sinus itu masih berfungsi dengan baik, 5 kotak lagi kita harus lihat gelombang P lagi. Tetapi di sini ada P yang hilang.
jadi ada missing P. Dan kalau nggak ada P berarti juga tidak ada QRS-nya. Kemudian 5 kotak lagi kita masih menemukan gelombang P lagi. Gelombang P lagi seperti awal. Nah, di sini ada lagi missing P. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari EKG ini? Ini adalah gambaran sinus atrial exit block. Jadi sinus atrial exit block itu kita lihat di sini ada P yang hilang. Yang seharusnya di sini ada P tapi hilang. Kemudian muncul lagi P dengan sikleng yang sama. Nah, ini kan tadi 5 kotak hilang, 5 kotak lagi muncul lagi P. Perbedaan dengan sinus pause. Nah, kalau sinus pause muncul lagi P-nya ini tidak pada sikleng yang sama. Dan kalau sinus ares, nah sinus ares itu biasanya sinus pause yang lebih dari 3 second yang kita sebut sebagai sinus ares. Ini access rhythm ya, jadi access rhythm semoga bisa mempermudah teman-teman. Setelah kita lihat irama, jangan lupa karena kita udah ngulek-ngulek pi ya, udah bolak-balik lihat pi, sekalian aja kita lihat untuk pembesaran atrial atau atrial enlargement-nya. Untuk penilaian pembesaran atriumnya... Mohon maaf, Dr. Rizky. Ya. 10 menit lagi ya, dokter. Ya, oke. Untuk melihat atrial enlargement-nya, kita lihat di lead 2 dan lihat di V1. Jadi intinya untuk normal gelombang P, durasinya itu 120, kurang dari 100 atau sama dengan 120, dan amplitudenya 0,3 mV. Untuk access rhythm ini, saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang harus kita cari, satu, kita cari pembangkit listriknya, apakah masih di sinus, atau kalau sinusnya tidak berfungsi, kita cari apakah ada pembangkit di tempat lain. Yang kedua, kita lihat konduksinya gimana, kabelnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga, kita harus assess sekalian untuk atrial enlargement-nya. Kemudian step kedua adalah kita cukup melihat QRS aksis dan morfologi. Saya kira kalau aksis teman-teman udah pada tahu ya gimana cara menentukannya. Normal aksis itu antara 100 positif 100 sampai minus 30. Di sini normal aksis. Dan kalau teman-teman akses untuk aksis, sekalian harus mengakses ada tidaknya fascicular block. Karena sangat berhubungan dengan aksis. Kalau ketemu LAD, harus dicek apakah ada left antero fascicular block, jadi ini LAFB, left axis deviasi ditambah dengan adanya Q kecil di AVL dan 1 dan R kecil di inferior lead. Kalau teman-teman ketemu RAD, harus kalian ngecek untuk left posterior hemiblock atau left posterior fascicular block dengan melihat ada nggak R kecil di AVL dan 1 atau ada nggak Q kecil di inferior leads. Jadi cuma tinggal kebalikan aja. Kemudian untuk ini tanda contoh-contoh dari LAFB, ya ini ada Q kecil di 23 R kecil di 23 AVF, kalau yang posterior ini R kecil di 23 AVF, Q kecil di 23 AVF. Kemudian untuk assessment selanjutnya adalah teman-teman harus menentukan bundle branch block. Jadi gambarannya seperti ini, kalau bundle branch block yang kanan, gambaran RSR prime di V1 dan prominent S di V6. Dan left bundle branch block biasanya kita temukan M shape di V6. Dua-duanya untuk right bundle branch block dan left bundle branch block, QRS-nya pasti melebar lebih dari 0, QRS-nya pasti melebar karena itu ada terjadi intraventricular conduction. Dan setelah kita lihat ada branch block atau tidak, bisa kita lanjutkan dengan penilaian ventricular hipotropi, baik di kanan maupun di kiri. Teman-teman saya kira sudah biasa, kita bisa pakai kriteria Sokolov-Lyon atau Cornell untuk yang kiri, dan untuk yang kanan kita bisa lihat rasio R bandingan dengan S di lead V1 dan ada gambaran RAD atau tidak. Dan yang terakhir untuk QRS aksis dan morfologi, jangan lupa kita harus menilai ada nggak pathological key wave. Jadi di sini kita melihat yang disebut sebagai pathological key wave adalah dia dalamnya lebih dari 1/4 gelombang R, kemudian dia lebarnya lebih dari 0,04 second. Ini yang kita sebut sebagai pathological key wave. Dan kalau pathological key wave yang karena infark pasti harus ada di lebih dari 2 contagious lead. Dan bisa saja pathological key wave ini termasuk salah satu proses dari evolusi STEMI. Ini contohnya
pathological key wave yang ada di anterior, V1, V2, V3, V4, V5, dan kita lihat STT-nya masih dalam proses evolusi dari anterior infarct. Kita akses juga, kita lihat di QRS kompleksnya apakah ada low voltage atau ada electrical alternance. Nah, di sini kita lihat electrical alternance, dia QRS voltase QRS-nya berubah-ubah. Nah, kalau teman-teman lihat ini, hati-hati, ini adalah salah satu tanda dari massive pericard effusion. Nah, sekarang kita menuju ke repolarisasi abnormality ya. Tadi udah access rhythm, kita udah beresin QRS-nya, kemudian kita lihat ke repolarisasinya. Repolarisasi itu berarti kita bicara tentang ST, segmen, T, wave, dan QT interval. Nomor satu, untuk ST elevasi sangat banyak kondisi patologis yang bisa menyebabkan ST elevasi. Tetapi poinnya adalah teman-teman jangan sampai miss ST elevasi yang iskemik dan infark, karena itu sangat penting. Jadi bagaimana membedakan yang iskemik dan infark itu dengan ST elevasi karena penyebab lain, kita bisa lihat, ini beberapa penyebabnya ST elevasi. Untuk LVH, LBBB, dan Early-Lepol biasanya ST elevasinya itu sekunder ya, biasanya hanya di V1 sampai V3. Kalau perikarditis biasanya ada di seluruh lead. Nah, kalau karena infark, gimana karakteristiknya? Ada 3 karakteristik yang teman-teman harus pegang untuk menentukan itu ST elevasi dari iskemik, dari infark atau bukan. Satu, harus lihat di G-point-nya. G-point-nya kenaikannya itu biasanya 1,5 sampai 2 mm pada V2, V3, setengah mm pada lead kanan dan posterior, 1 mm pada lead yang lain. Kemudian dia harus lebih dari 2 contagious lead, jadi harus ada tempat-tempatnya, dan harus ada reciprocal ST depress. Nah, ini adalah contoh dari gambaran ST elevasi karena infark ya, dia bentuknya cembung ya, konveks ya, cembung. Nah, ini yang kita sebut sebagai contagious lead. Jadi contagious lead itu adalah lead-lead yang menentukan satu teritori di miokard. Ada yang anteroseptal, ada inferior, kemudian ada tambahan posterior dan dextra. Saya kira teman-teman udah pada tahu. Nah, ini additional lead yang harus kita ambil. Kapan kita mengukur V lead posterior dan kanan adalah satu kalau kita ketemu inferior infarct. Yang kedua, ada tau T atau ST depress yang signifikan di V1 sampai V3. Nah, ini adalah gambaran yang selalu ada pada ST elevasi karena infark. Jadi, ada yang namanya evolusi. Dari normal, hiperakute, kemudian ada ST elevasi, nanti ada T inversi, terbentuk gelombang Q, dan nanti elevasinya baseline, T inverted-nya masih, kemudian T inverted-nya bisa kembali jadi normal. Ini adalah salah satu tanda bahwa ST elevasi itu merupakan ST elevasi karena STEMI. Tetapi kan kita tidak menunggu evolusi ya terlalu lama. Nah, teman-teman lihat aja apakah ada reciprocal ST depress seperti ini. Ini infarktnya di inferior, dia ST reciprocalnya di 1 AVL, atau dia kita bisa lihat lagi Izin 2 menit lagi, dokter. Ya, oke. Nah, ini untuk ST depress ya. Untuk ST depress juga sama, ada beberapa macam, maaf ini salah ketik ya. ST depress penyebabnya sama, selain infark dan iskemia ada bundle branch oleh karena digoksin, takikardi, hipokalemia, dan strain pattern pada RVH maupun LVH. Jadi ini bentuk ST depress yang khas ke arah iskemik, dia horizontal dan down sloping. Kita melihat di G-point ya, biasanya 0,5 mm, kemudian 1 mm di lead yang lain. Dan ini, kalau kita ketemu dynamic STT changes, jadi dari tadi depresi, kemudian kembali baseline atau T inversi, kemudian kembali upright lagi, maka itu meningkatkan probabilitas ke arah iskemik atau infark. Jadi hati-hati dengan dynamic STT changes. Kemudian ini adalah gambaran dari ST elevasi yang ST depresi yang horizontal. Kita lihat dia G-point-nya juga ikut turun. Ini juga, ini yang down sloping. Dan ini adalah strain pattern. ST depresi karena strain pattern. Kita lihat bedanya di sini G-point-nya tidak ikut turun.
Ini strain pattern kanalnya ventricular hypertrophy. Nah, ini adalah kelainan abnormality T wave yang lain yang disebut yang kita lihat di gelombang T. Jadi ada dua yang kita harus lihat di gelombang T, apakah dia tinggi ataukah dia inversi. Kalau tinggi, kemungkinannya yang harus kita bedakan apakah dia hiperakut T, dan salah satu sebabnya lain adalah hiperkalemi. Yang penting adalah hiperakut T ini, jangan sampai miss. Gimana kita lihatnya? Biasanya, walaupun dia hiperakut T, tetapi kalau iskemik sudah ada gambaran reciprocal ST depress untuk kalau yang infak ya, dan hiperakut T-nya ini dia mengikuti teritori atau lebih dari 2 contagious lead, sama dengan elevasi karena infak atau iskemik. Kalau untuk T inversi gimana? T inversi juga bisa disebabkan oleh iskemik, bisa disebabkan oleh digoxin, takikardi, strain pattern juga bisa, intracerebral hemorrhage bisa, perikarditis juga bisa. Bagaimana membedakannya? Ini gambaran morfologinya dari T-wave inversion. Biasanya yang untuk iskemik dia dalam dan simetris. Seperti ini. Ini gambaran dari Wellens pattern, jadi broad T inversi yang dalam dan simetris di lead anterior, yang kita sebut sebagai Wellens, ya, biasanya ini oklusi di left anterior descending artery. Nah, yang terakhir adalah QT interval. Kenapa saya membahas ini? Karena kita sedang membahas obat-obatan yang digunakan untuk COVID yang banyak efeknya untuk memperpanjang QT ya. Ini QT interval, pemanjangan QT interval akan meningkatkan resiko aritmia, terutama torsa de Boang, sehingga kita harus memonitor pasien-pasien dengan penggunaan obat yang memperpanjang QT interval. Jadi ada 3 formula yang digunakan untuk menghitung QT interval, bisa pilih yang mana saja, tetapi untuk monitoring obat biasanya kita gunakan yang Friederichia. Dan secara umum kalau teman-teman lihat, nggak usah ngitung-ngitung dulu, lihat EKG-nya aja, sebenarnya rules-nya adalah QT itu tidak boleh lebih dari setengah R ke R. Jadi kalau dia sudah lebih dari setengah R ke R, hati-hati, kemungkinan dia sudah memanjang QT-nya. Ini cara menghitung QTC, pakai apps aja, lebih gampang dan cepat, nggak usah ngitung-ngitung pakai kalkulator, dan segera kita tentukan apakah normal atau tidak. Kalau kita ketemu QTC lebih dari 500 milisecond, maka itu adalah menunjukkan resiko peningkatan torsa de Boang pada pasien. Saya kira itu dari saya. Take home message dari EKG apa? Banyak banget ya. Tapi sebenarnya take home message dari EKG itu, kalau masih ada negatif dan positif refleksi dalam kehidupan kita ya berarti kita masih hidup ya. Kalau EKG itu masih ada positif negatifnya berarti masih ada sinusnya. Tapi kalau udah flat terus kayak asistol ya gawat ya. Jadi disyukuri aja mau positif atau mau negatif ya. Dan terakhir adalah let's practice. Oke, selesai. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky untuk penyampaiannya sangat menarik, lengkap banget ya tadi, sejawat-sejawat sekalian. Lumayan untuk merefresh lagi, merecall lagi yang kemarin sempat terkubur mungkin dok, ilmunya dok. Ini kebetulan ada satu pertanyaan dokter, dari Dr. Iqbal Aryo, dari Universitas Syah Kuala. Beliau menanyakan, tadi Dr. Rizky sempat mention tentang supraventricular tachycardia. Di mana tadi kalau supraventricular tachycardia seharusnya KRS kompleksnya sempit begitu ya dok ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menemukan supraventricular tachycardia tapi yang disertai dengan aberrant conduction. Jadi mungkin ada bundle branch block-nya begitu dok. Dengan rate yang cepat begitu, kalau kita melihat di EKG kan kadang-kadang jadi bingung ini sebetulnya SVT yang dengan aberrant conduction atau malah yang iramanya dari ventrikular, misalnya VT begitu dokter. Itu apakah betul seperti itu atau mungkin ada cara membedakannya dok antara SVT with aberrant conduction dengan VT-nya? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana membedakan antara apakah itu VT ataupun SVT dengan aberrant ya? Dua-duanya sama-sama white QRS tachycardia. Jadi rule 1 adalah gimana kita mendeteksi VT. Yang pertama kita lihat klinisnya, apakah dia post infak atau dia punya riwayat gagal jantung dan lain-lain. Yang kedua, kita lihat dari QRS kompleksnya. Untuk VT yang bisa kita lihat, satu, adanya concordance
di lead prekordialnya. Kalau VT kita cek dari V1 sampai kalau kita cek dalam takikardi QRS lebar, dari V1 sampai V6 itu semua QRS-nya ke atas atau semua QRS-nya ke bawah, 99% itu adalah VT. Kemudian yang kedua kita bisa lihat adakah adakah AV dissociation atau atrioventricle dissociasi. Kita bisa lihat ada capture bit atau tidak, atau ada fusion bit atau tidak. Dua-duanya adalah tanda dari AV dissociasi. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa pakai yang namanya algoritma Brugada atau algoritma Wernicke, boleh dipilih salah satu. Tetapi kalau bingung at the end ya, kan lama tuh mikir-mikir algoritma. Untuk takikardi wide QRS itu tidak salah men-treat sebagai VT until proof otherwise. Jadi kalau bingung treat sebagai VT sebelum kita ketahuan sebenarnya itu apa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mau belajar sangat bagus sekali, dan itu salah satu trik untuk membedakan antara VT dengan SVT aberrant. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rizky. Ya. Iya, menjawab sekali ya dok ya. Berarti tetap tadi dibedakan dulu untuk akses QRS-nya, kemudian juga bisa menggunakan kriteria Brugada atau Wernicke, atau kalau misalnya bingung dengan setting emergency, tetap ditata laksana sebagai wide complex takikardia gitu ya dok ya. 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 Terima kasih Dr. Rizky untuk penyampaian materinya yang sangat lengkap tadi ya dok ya. Nanti mungkin teman-teman di sini karena tadi kita ada keterbatasan waktu, mungkin agak terlalu, wah tadi masih nggak ngerti nih yang bagian-bagian tertentu gitu ya. Nanti setelah ini akan ada pembicara yang akan menjelaskan mobile ECG atau aplikasi itu. Nanti di sana ada modul-modul tertentu yang nanti sudah menjelaskan berbagai materi yang tadi juga dipaparkan oleh Dr. Rizky. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tadi mungkin koneksinya nggak stabil atau bermasalah untuk pas Dr. Rizky menerangkan, bisa membaca lebih lanjut di dalam aplikasi yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut begitu. Nah, jadi tadi terima kasih Dr. Rizky untuk penyampaiannya. Setelah ini kita akan masuk ke materi yang ketiga. Sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, saya ingatkan lagi untuk teman-teman, ini silakan mengecek grup WhatsApp masing-masing untuk mengetahui syarat-syarat klaim sertifikatnya. Kemudian salah satu syarat klaim sertifikat adalah presensi kehadiran materi hari ini, webinar hari ini, di mana link presensinya akan segera dibuka. Untuk link presensinya dapat diakses di ugm.id/presensi H1. Mungkin dari panitia bisa menampilkan di slideshow gitu untuk linknya. Sekali lagi saya ulang ya, untuk presensi hari ini bisa diakses di ugm.id/presensi H1. Ya, itu dia. Untuk huruf P dan huruf H-nya besar ya, karena ini sensitif, caps lock sensitif gitu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang sudah bisa kembali mengakses link presensinya di ugm.id/presensi hari pertama. Nah, kalau mungkin teman-teman belum bisa mengakses sekarang, tidak apa-apa. Nanti link ini akan tetap kami buka sampai pukul 4 sore. Kemudian, untuk link presensi ini hanya bisa diakses oleh teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar sebelum sesi hari ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru saja bergabung melalui link YouTube atau masuk ke Instagram Live di SKKMK UGM, tidak perlu mengisi link presensinya, begitu ya. Kemudian, tadi teman-teman udah belajar, kita semua sudah baru mengetahui ya, belajar ilmu baru lagi kalau di masa-masa pandemi seperti ini kita perlu tetap menjaga update ilmu, belajar gitu dengan menggunakan distance learning. Kemudian tadi juga yang kedua Dr. Rizky, tadi yang pertama oleh Pak Anies, kemudian yang kedua Dr. Rizky tadi menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan EKG begitu. Nah, supaya teman-teman bisa update ilmu terus selama di rumah, nanti setelah ini akan ada pemaparan materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga ini nanti akan memaparkan teman-teman, mengenalkan teman-teman ke aplikasi baru, yaitu aplikasi mobile ECG. Nah, di aplikasi ini nanti harapannya teman-teman bisa belajar lebih lanjut mengenai bagaimana membaca EKG yang baik dan benar, dan di sana nanti ada 5 modul berbeda, dari awal mungkin mengenai elektrofisiologi jantung sendiri, sampai nanti kegawatan-kegawatan EKG maupun juga kondisi-kondisi kelainan seperti aritmia, seperti itu bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di mobile ECG-nya. Nah, supaya teman-teman bisa langsung mencoba aplikasinya,
saya undang untuk pembicara yang ketiga. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Putrika Garini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau saat ini merupakan staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S3-nya di Heinrich Heine Universität Düsseldorf di Jerman, dan juga baru menyelesaikan pendidikan subspesialisnya tahun 2016 lalu di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Beliau saat ini merupakan konsultan di bidang kardiologi nuklir dan pencitraan kardiologi. Beliau juga sangat aktif melakukan berbagai penelitian dalam 5 tahun terakhir. Salah satunya adalah pengembangan model anatomi jantung pada kasus penyakit jantung kongenital dan valvular dengan 3D printing, yang juga mendapatkan bantuan dana atau lolos di PT UPT, Kemenristek Dikti, begitu. Berikutnya ini adalah berbagai publikasi ilmiah beliau di 5 tahun terakhir. Juga ini merupakan seminar-seminar yang beliau ikuti. Begitu. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, supaya teman-teman nanti bisa langsung segera belajar dari rumahnya masing-masing menggunakan online, begitu ya. Silahkan Dr. Putrika, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, masih termute, dokter. Oke, sekarang kayaknya sudah ini. Maaf, maklum kadang-kadang kalau sudah tua itu lupa, jadinya merasa tadi udah ngomong tapi ternyata masih termute. Oke, terima kasih Dokter Bintang atas waktunya. Terima kasih juga. Yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan dulu terima kasih apresiasi kami, Dr. Rizky dan saya, untuk Dr. Bintang, Dr. Abida, selaku yang membantu kami hari ini, juga terutama kepada teman-teman saya, Dr. Vita, Dr. Sofi, dan Dr. Ori, yang sudah banyak sekali membantu, mulai dari A sampai dengan Z untuk terlaksananya workshop kali ini. Dan saya yakin sebenarnya workshop ini mungkin ada banyak hal-hal yang ya kurang, mungkin ada kekurangan di sana sini, tetapi ya mengingat bahwa ini adalah buat kami, ini adalah workshop yang pertama yang kami bikin yang full online gitu ya. Jadi yang benar-benar full online, jadi ya pastilah ada kekurangan di sana sini. Jadi nanti kalau ada kekurangan di sana sini, silakan nanti dokter-dokter semua bisa memberikan infonya kepada kami gitu. Dan nanti juga akan ada, jadi yang pertama nanti akan ada pretest post-test, dan juga nanti kami mohon kepada dokter semuanya untuk memberikan semacam evaluasi terkait dengan webinar kali ini. Jadi kali ini kita akan berkenalan dulu dengan aplikasi yang kami miliki. Jadi aplikasi ini adalah kami bikin. Jadi seandainya kalau kita ingin belajar EKG yang dengan cara baru, yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, nah kita adalah memakainya adalah dengan mobile ECG. Jadi ini sebenarnya adalah angan-angan saya sejak 2017, bagaimana sih caranya supaya kita bisa belajar di mana aja, nggak harus bawa buku dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu jawabannya. Jadi ini adalah aplikasi untuk smartphone yang nanti diharapkan kita semua bisa belajar interpretasi EKG. Jadi ini bukan suatu tele EKG ya. Kalau tele EKG itu berarti pasien memakai EKG dan kemudian datanya bisa ditransportasikan ke suatu alat penerima yang tidak ter-attach langsung dengan badan. Nah, tetapi di sini adalah sarana belajar untuk interpretasi EKG. Ini bisa untuk mahasiswa, dokter umum sampai dengan mahasiswa PPDS. Di sini nanti harapannya, jadi ini nanti bisa harapannya sih sampai dengan untuk yang dari yang dasar sampai dengan yang sangat advance, harapannya seperti itu. Dan diharapkan nanti pengguna itu bisa terus berlatih membaca modul, kemudian juga ada kuis-kuisnya.
Nah, modul ini dan kuisnya itu sudah disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Jadi ini tadi karena ada mulai dari mahasiswa kedokteran sampai dengan mahasiswa PPDS, itu kan tentu saja dengan level yang berbeda. Jadi sebenarnya dokter semua nggak perlu khawatir bahwa oh ini nanti jangan-jangan terlalu sulit. Insya Allah enggak gitu. Kita akan memperhatikan untuk modul dan kuisnya ini akan kita sesuaikan dengan jenjang pendidikan. Itu sebabnya kita memberikan enrollment key, Dok. Jadi enrollment key itu nanti akan menentukan dokter nanti bisa masuk ke level berapa, seperti itu. Nah, di sini nanti akan menyusul, tapi sementara memang belum terlalu banyak, yaitu nanti kami berharap kami bisa akan menambahkan koleksi gambar EKG dari berbagai macam kasus. Dan keuntungannya adalah nanti dokter dengan adanya laporan aktivitas, nanti dokter bisa sudah punya track record, itu modulnya yang sudah dibaca apa, kuisnya yang sudah dikerjakan apa, nilainya berapa, gitu. Karena harapannya sebenarnya ini tidak hanya sekedar untuk menjadikan sebuah aplikasi saja, tetapi harapannya nanti ke depan itu jadi ada semacam menjadi sebuah rapor untuk dokter semua. Jadi harapan ke depan misalnya untuk mahasiswa itu nanti harapannya bisa disubmit ke prodi, jadi ke program studi, penyelenggara program studi. Sedangkan kalau untuk dokter umum, harapan saya itu nanti ini bisa menjadi salah satu poin CME atau pendidikan kedokteran berkelanjutan yang kemudian bisa disubmit misalnya ke ID atau kemana gitu. Demikian juga untuk mahasiswa PPDS juga harapannya nanti bisa menjadi rapor untuk ke penyelenggara pendidikannya. Nah, di sini nanti kita akan melihat bahwa di sini jadi latar belakang kenapa ini sebenarnya dibikin karena kembali lagi bahwa kompetensi itu interpretasi EKG harus dikuasai oleh semua klinisi, tetapi juga di sisi yang lain, alokasi waktu itu seringkali itu untuk berlatih itu kurang atau mungkin tidak praktis kalau bawa buku kemana-kemana. Nah, terus selain itu juga karena mungkin waktunya kurang, sehingga kadang-kadang mahasiswa itu kurang berlatih. Seringkali karena metode belajarnya kurang menarik, atau mungkin kurang menstimulasi, bingung, kayak gitu. Saya sendiri merasakan dulu ketika masih menjadi mahasiswa atau dokter umum, kadang-kadang, waduh, kalau disuruh kalau disuruh menghafal kayak gitu, saya kebetulan bukan orang yang mudah untuk menghafal. Jadi, tetapi insya Allah dengan banyak berlatih, kita lama-lama akan bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, practice makes perfect ya. Oke, jadi itu sebabnya di sini kami mengadakan aplikasi mobile. Ini tujuannya adalah sebagai media pembelajaran yang dapat diakses di kapan saja dan di mana saja. Jadi nanti dokter tinggal bawa HP-nya kayak gitu, misalnya dokter sambil misalnya pas menunggu pasien atau pas baru kemana antrian, menunggu antrian kayak gitu. Mungkin kalau yang dulu yang dipelajari nggak tahu internet yang isinya hanya Instagram atau apapun atau yang seperti itu, tapi di sini sambil menunggu antrian misalnya dokter bisa juga membuka mobile ECG-nya. Nah, harapannya ke depan adalah dokter nanti kita itu bisa mengembangkan aplikasi pelatihan EKG dengan berbagai tingkat kesulitan, di mana ini sesuai dengan jenjang pendidikan yang diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan. Nah, ini mungkin saya ingin bercerita sebentar tentang penelitian kami. Jadi yang pertama kami pada 2019 kami membuat basis data, jadi EKG pasien-pasien, begitu kami mengumpulkan, kemudian kami mulai melihat kebutuhan dari klien seperti itu, apa yang dibutuhkan, kemudian sampai dengan mulai untuk dibikin, sampai dengan mulai dengan user testing.
Nah, ini kami menggunakan hibah dari FKUGM. Setelah itu pada 2020 ini kami mulai mengembangkan konten dan interface. Nah, ini terutama jadi kami sedikit banyak dengan adanya COVID, di sini kami akhirnya mempercepat untuk pengembangan dari aplikasi ini sehingga alhamdulillah sekarang sudah bisa di-launching dengan segala keterbatasannya. Sehingga kami alhamdulillah sudah sampai dengan bisa meng-apply untuk hak cipta, dan ini kami sudah mulai pada App Store untuk registration dan update, dan ini juga kami sampai dengan user testing yang relatif massal. Ini adalah hak ciptanya yang ada. Di sini kami alhamdulillah juga untuk penelitian ini sudah yang pertama dalam tahun lalu mendapatkan hibah dari FKKMK UGM untuk multidisiplin, kemudian dilanjutkan dengan dari skema RS jejaring, kemudian yang kali ini juga masih jadi workshop ini terselenggara berkat dari dana hibah FKKMK UGM dari pengabdian masyarakat, ya. Dan selain itu juga kami mendapatkan hibah untuk video dokumenter. Nah, sekarang kembali kita lebih pada intinya. Jadi memang tadi beberapa dokter itu menanyakan ini nggak ada di Play Store, nggak ada di App Store. Memang kami sedang dalam perbaikan-perbaikan, Dok. Jadi sebenarnya sudah sempat muncul di Play Store, tetapi karena kemarin sempat ada ya seperti ada yang harus kami perbaiki, sehingga karena ada perbaikan-perbaikan itu, kami akhirnya memutuskan untuk sementara ini yang kami pakai adalah yang berbasis website. Di sini dokter akan nanti dokter bisa mengeklik ini. mobile-ecg.web.app/. Nah, di sini nanti kalau dokter sudah membuka dari website ini, kemudian atau nanti kalau silakan kalau dokter bisa hendak men-scan, dokter bisa men-scan ini, tapi kalau enggak sebenarnya masih bisa pakai ini ya, mobile-ecg.web.app, ya, gampang bacanya. Nah, sekarang setelah itu nanti kalau tidak salah dokter sudah diberikan untuk username dan password. Jadi setelah nanti dokter masuk, kemudian nanti akan langsung muncul opsi untuk masuknya itu adalah dengan mengganti, kemudian akan diminta untuk username dan password. Di sini nanti kelebihannya dokter bisa mengganti password tersendiri secara mandiri, kemudian ada ECG gallery dan juga akan ada laporan aktivitas. Di sini nanti bagaimana cara untuk mengganti password secara mandiri? Silakan nanti dokter cek icon, kemudian profile, kemudian nanti dokter silakan mengubah profilnya sendiri di sini, ya. Oke. Kemudian saya kira, tapi kalau dokter-dokter saya yakin yang di sini itu memang sudah cukup pandai ya. Sekarang mau tidak mau kita harus pandai untuk ya berinovasi dengan teknologi informasi gitu ya. Atau kalau seandainya dokter masih bingung, kalau seandainya memang profilnya beneran harus diubah dan dokter masih bingung, oke nanti dokter bisa menanyakan lagi di WhatsApp grup yang sudah disediakan, gitu ya. Kemudian nanti jadi ketika nanti dokter setelah masuk, kemudian nanti ada opsi untuk username dan password, kemudian nanti dokter mengganti password-nya secara mandiri di profile. Kemudian nanti setelah itu dokter akan melihat tampilannya bentuknya seperti ini, cukup sederhana, simple. Jadi akan ada modul, kuis, ECG gallery, dan activity report. Kemudian silakan nanti dokter mengeklik untuk ECG gallery.
Nanti akan ada gambaran kasus-kasus dan silahkan nanti lihat kasusnya. Jadi di sini nanti akan disediakan 10 kasus. Silahkan kasus yang ingin dipelajari apa, dilihat lagi dan klik kalau seandainya sudah dibaca. Untuk laporan aktivitas, di sini nanti juga bisa ada di sini. Nanti akan muncul untuk laporan aktivitasnya. Klik activity report, identitas modulnya yang sudah dibaca apa, kuis yang sudah dikerjakan dan nilainya juga akan ada. Di sini nanti akan ada nilainya. Nilainya termasuk apa, seperti itu nanti juga akan ada muncul di situ. Nah, jadi apa yang akan kita rencanakan dari tim workshop ini? Yang pertama tadi dokter sudah mendengarkan kuliah. Yang pertama adalah dari Dr. Anis Fuad secara umum tentang tentang education, pembelajaran jarak jauh, dan juga telemedicine secara umum. Kemudian tadi dokter sudah mendengarkan juga tentang kuliah dari Dokter Rizky. Beliau adalah dokter di RSA, dokter jantung di RSA, dan juga dokter pendidik, staf pendidik di Departemen Kardiologi, di mana tadi sudah menjelaskan dari A sampai Z tentang EKG. Nah, setelah itu, oh ya, kalau seandainya ada yang mungkin kelewatan, mungkin internetnya nggak connect kayak gitu atau nggak stabil, nanti dokter bisa mengulangi lagi. Itu masih tetap ada di YouTube untuk materi-materi yang kami berikan. Kemudian dan juga tadi sudah presensi ya, dan kemarin sudah pretest juga. Setelah itu, selama seminggu ke depan, silahkan dokter membaca modul yang ada di situ. Ada 5 modul, yaitu mulai dari EKG normal, aritmia dasar, pembesaran ruang jantung, iskemia dan infark, dan kelainan EKG lainnya. Silahkan juga nanti akan ada kuis untuk itu, ada level 1 dan level 2. Di situ sekitar ada 10 atau 15, saya lupa tadi untuk jumlahnya, dan kemudian juga ada timernya juga, ya. Ada timer di situ, jadi nanti dokter silakan membaca, kemudian di situ menjawabnya juga nggak boleh lama-lama ya dok, jadi karena akan ada timer. Tapi timernya juga bukan berarti harus cepet-cepet bacanya, enggak, masih cukup waktunya. Nah, di sini karena dokter nanti juga misalnya beberapa orang mungkin akan lebih mantep rasanya kalau mungkin kalau melihatnya adalah misalnya dengan layar laptop. Mungkin kalau HP, waduh kalau HP terlalu kecil gambarnya kayak gitu. Ini karena aplikasi ini sekarang juga berbasis website, jadi dokter bisa mengekliknya juga di laptop, itu juga bisa gitu, atau di PC gitu juga bisa, dan juga bisa untuk Mac itu juga bisa, tetap bisa. Jadi bisa di platform mana saja. Nanti level kuisnya yang di sini adalah level 1 dan level 2, dan dokter kalau misalnya masih failed, dokter boleh mengulang lagi, tapi maksimal hanya 2 kali ya dok ngulangnya. Itu. Harapannya tentu saja nanti dokter akhirnya bisa mendapatkan nilai good atau excellent. Nah, yang ketiga nanti dokter akhirnya akan kami harapkan dokter bisa mengisi untuk post test dan evaluasi. Untuk post testnya nanti akan dibuka pada tanggal 21 Agustus, yaitu berarti hari Jumat jam 12 siang, jadi lebih kurang pas Jumatan. Nanti linknya akan dibagikan di grup. Ya, jadi nanti mohon menunggu. Jadi linknya belum dibagi? Ya, memang belum karena link akan dibagi yang selanjutnya gitu. Sama nanti lebih kurang akan selama 1 hari untuk kami buka
link yang untuk post testnya. Nah, iya, saya kira itu yang untuk sekilas tentang aplikasi ini. Semoga cukup bisa dipahami tentang aplikasi ini, tetapi sekali lagi, jika nanti dokter masih bingung tentang aplikasinya, dokter bisa kirim pertanyaan, bisa di WhatsApp group, atau jika dokter merasa, aduh kok nggak enak ya, mau nanya lagi gitu. Dokter silahkan bisa juga japri ke dua kontak person yang sudah kami sediakan sudah di-share di masing-masing WA group. Terima kasih, Dokter Bintang. Silakan Dokter Bintang yang akan memoderatori lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Putrika untuk penjelasan mengenai mobile ECG-nya. Sedikit menambahkan teman-teman, tadi Dr. Putrika sudah menjelaskan bahwa mulai hari ini, teman-teman sudah bisa login sementara masih di website dulu. Nah, untuk username-nya adalah username email yang teman-teman daftarkan. Sedangkan untuk password-nya, default-nya 1234, menggunakan angka. Jadi, saya ulang lagi ya, jadi teman-teman sudah bisa login dengan menggunakan username email yang kemarin didaftarkan untuk mengikuti seminar dan workshop ini dengan passwordnya angka 1234. Begitu. Nanti setelah teman-teman masuk ke sana, bisa melakukan apa saja yang tadi sudah dijelaskan Dr. Putrika, teman-teman bisa mengganti password, kemudian juga bisa belajar mungkin lebih dalam sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rizky, beberapa materi-materi mendetail mengenai EKG, nanti sudah ada modulnya di sana. Dan jangan lupa untuk mengisi kuisnya yang juga sebagai salah satu syarat teman-teman mendapatkan sertifikat begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat sedikit video mengenai cara penggunaan aplikasinya. Mungkin silahkan teman-teman untuk mulai play videonya. Akses aplikasi mobile ECG. Pertama-tama, kita bisa unduh aplikasi di Play Store. Buka aplikasi Play Store, lalu tulis mobile ECG di kolom pencarian. Setelah itu, klik aplikasi mobile ECG, lalu klik install. Nah, aplikasi ini juga dapat diakses melalui browser. Caranya, buka aplikasi browser, kemudian masuk ke halaman website mobilestripecg.web.app. Nah, setelah aplikasi berhasil dibuka, tekan daftar sekarang, kemudian masukkan data-data yang diperlukan, lalu klik daftar. Setelah itu, tunggu email verifikasi yang akan dikirimkan ke email yang didaftarkan. Bila Anda sudah berhasil terdaftar, Anda akan mendapatkan enrollment key untuk mengerjakan kuis, dan artinya Anda sudah bisa sign in. Bila Anda sudah memiliki akun, silahkan masukkan email dan password masing-masing, lalu klik masuk. Penggunaan fitur aplikasi mobile ECG. Di sini terdapat 5 macam modul utama. EKG normal, aritmia dasar, pembesaran ruang jantung, iskemik dan infark, serta kelainan EKG lainnya. Untuk mengerjakan
kuis, kita tinggal klik bagian kuis, lalu pilih kuis yang ingin dikerjakan. Masukkan enrollment key yang sudah dikirim di email verifikasi. Nah, jangan lupa untuk memperhatikan waktu pengerjaan kuis ya. 10 nomor soal dikerjakan dalam waktu 20 menit. Setelah itu, klik finish untuk mengakhiri pengerjaan soal. Nah, setelah itu akan muncul nilai yang kita peroleh. Bila jawaban benar kurang dari 50%, kita dapat mengulang pengerjaan soal maksimal 2 kali. Laporan aktivitas juga dapat kita unduh dalam bentuk PDF loh. Fitur EKG Gallery merupakan kumpulan EKG yang dapat kita pelajari pada saat waktu luang. Untuk keluar dari aplikasi, silahkan klik icon profil dan tekan tombol logout. Ya, baik. Terima kasih. Itu untuk videonya ya, teman-teman. Nanti, kalau misalnya teman-teman ingin menonton lebih lanjut mengenai videonya, misalnya tadi terlalu cepat atau ada gangguan koneksi, nanti dari tim Mobile ECG juga akan mengupload ke YouTube, jadi teman-teman bisa tahu step by step untuk penggunaan aplikasinya. Kemudian, nanti misalnya juga teman-teman ada pertanyaan terkait masalah sertifikat mungkin, atau beberapa pertanyaan dalam prosesnya, teman-teman juga tetap bisa berkomunikasi dengan tim Mobile ECG melalui WhatsApp Group, begitu. Nah, terima kasih untuk ketiga pembicara yang hari ini sudah menyediakan waktunya berbagi ilmu untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Anies, Dr. Rizky, dan Dr. Putrika untuk waktunya. Kemudian kalau bisa saya simpulkan, berarti untuk dari sesi hari ini, kita juga sudah sadar kalau dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tetap juga harus belajar dan mengupdate ilmu, dan kita juga harus lebih terbuka mengenai opsi-opsi yang ada. Salah satunya adalah dengan menggunakan distance learning. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai interpretasi EKG dasar, yaitu yang pertama kita harus bedakan terlebih dahulu ritmenya seperti apa, kemudian kita juga melihat apakah ada gangguan repolarisasi, kemudian juga kelainan morfologi dan juga aksis, begitu. Nah, kemudian tadi dari Dr. Putrika juga sudah memberikan opsi untuk supaya tetap kita bisa belajar di distance dalam kondisi pandemi ini dengan cara distance learning, yaitu dengan peluncuran aplikasi Mobile ECG, yang nanti teman-teman sudah bisa akses dan ikut belajar di dalamnya. Untuk yang teman-teman belum memiliki akun karena belum terdaftar atau belum kami daftarkan, silahkan bisa membuat akun dan nanti akan ada konfirmasi lewat emailnya. Kemudian terakhir, jangan lupa sesinya belum selesai, jadi nanti kita akan memiliki satu sesi lagi di minggu depan, tanggal 22 Agustus 2020, pukul 1 hingga 3 sore. Di sana nanti kita akan membahas beberapa materi yang tidak kalah menarik, terutama masalah implikasinya ke klinis. Begitu ya, karena hari ini teman-teman sudah mengerti dasarnya gimana, teman-teman juga sudah diberikan akses untuk belajar selama 1 minggu menggunakan modul dan kuis yang tersedia di aplikasi. Minggu depan nanti kita akan belajar mengenai kegawat daruratan. Jadi EKG, apa saja sih yang ini mencerminkan suatu kegawat daruratan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai interpretasi kasus atau pembacaan EKG. Nah, untuk sesi yang kedua ini, nanti teman-teman silahkan mengirimkan EKG yang mungkin ketika kita ketemu dengan pasien masih dirasa sulit, ini bacaannya apa ya, atau mungkin ini seharusnya kita tata laksana seperti apa. Nah, untuk EKG-nya dan juga tata laksana, mungkin deskripsi kasusnya, atau tata laksana yang sudah diberikan oleh teman-teman, bisa silahkan dikirimkan melalui WhatsApp grup tadi, dan nanti beberapa EKG akan kami tampilkan di sesi 2 minggu depan. Tapi tenang saja, nanti selama proses ini, kemungkinan Dr. Rizky akan mencoba sambil menjawab ya dok ya, nanti ya dok, mungkin beberapa kasus yang belum sempat terjawab di sesi berikutnya, nanti selama minggu-minggu ini juga nanti akan diupdate di grup seperti itu. Terima kasih sekali untuk partisipan, sudah ada 200 lebih selama di Zoom juga, tadi juga di YouTube kalau tidak salah, sampai lebih dari 100 ya, untuk yang ikut live streaming. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya, semoga sesi hari ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk ketiga pembicara dan narasumber hari ini.
Saya tutup sesinya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.